relate apa? Iya, iya katanya ya. Kalau ini dengaran, nggak tahu di sini aja biar nggak keluar, nggak keluar. Jadi jangan-jangan keluar. Oh iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Seperti biasa di setiap Jumat malam Sabtu kita di masjid ini mengikuti kajian, yaitu sementara ini yang kita kaji adalah materi fikih sholat dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang akan kita baca pembahasannya, ingin menjawab pertanyaan yang memang sering terkadang muncul di saat kita beribadah, contohnya di hari Jumat ketika mendengar khutbah imam ataupun khatib sedang khutbah, tiba-tiba datang seseorang sembari mengucapkan salam atau menjulurkan tangannya untuk salaman. Nah, ini kan di antara yang sering muncul di saat kita sedang mendengar khutbah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah, "Idza khatibu 'alal mimbar, fala yatakallam, wa man yatakallam, fala jum'ata lahu." Dalam riwayat yang man qala li akhihi ansit faqad laghaw. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, ya jangan bicara lagi. Walaupun para ulama mengatakan mulai dilarang bicara itu kalau khatib sudah bicara, sudah memulai khutbahnya.
Sampai-sampai mengatakan diam ke yang masih bicara aja nggak boleh. Sudah termasuk kata-kata ke dalam kata-kata fala jum'atalah. Faqad laghaw, telah melakukan yang sia-sia. Nah, bagaimana dengan menjawab salam? Mestinya yang datang ya tidak perlulah untuk mengucapkan salam dan menyodorkan tangannya. Karena yang paling utama bagi dia sekarang adalah kalau datang belum sholat, ya sholat dulu. Sholat 2 rakaat dilakukan dengan singkat, namun terpenuhi kewajiban dan rukun sholatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang datang langsung duduk. Maka Rasulullah bertanya, ya fulan, sholaita, wahai tuan, kamu sudah sholat? Dia menjawab belum. Kum fasolli, bangun sholat. Nah ini kalau kita datang, yang baru datang, tidak ada tidak perlu lagi nyodorkan tangan ataupun mengucapkan salam kepada yang duduk. Kepentingan dia adalah sholat kemudian mendengar khutbah. Nah, kadang yang disodorkan tangan, sekedar nyodor tangan kita sambut, tapi mengucapkan jawab salam bukan saatnya. Bukan saatnya kita menjawab salam. Sebaiknya tidak, karena Nabi mengingatkan wa man qala li akhihi anfik. Diam itu kan, barang siapa yang berkata kepada temannya diam, itu kan mengingkari kemungkaran. Ada yang ngobrol, ya tugas kita kan yang mengingkari kemungkaran. Tapi tidak boleh dengan kata-kata anfik. Diam, nggak boleh. Padahal cuma satu kata diam, nggak boleh. Nah dari sini sebagian orang mengatakan menjawab salam juga tidak. Sampai misalnya ada yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kan kadang otomatis dia mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Kita tidak menjawab ya hamdallah. Padahal kalau tidak sedang itu kita wajib. Nah, tapi bukan saatnya untuk kita menjawab dengan lisan kita saat itu. Tidak perlu dijawab. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan hadis innama at-tasbihu lin nisa wa lirrijali at-tasbih lirrijali tasbih wa tasbihu lin nisa. Hadis yang telah lalu. Untuk laki-laki membaca subhanallah. Adapun bagi wanita dengan menepuk punggung tangannya, tasbih. Itu lanjutan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati para sahabat mengingatkan imam dengan menepuk tangan. Tapi diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tasbihu lin nisa, at-tasbihu lirrijal. Tapi misalnya sesama jamaah putri, antara mereka boleh dia mengingatkan dengan subhanallah. Misalnya mereka berjamaah sama mereka, imamnya ya putri, makmumnya ya sama mereka, ada salah atau ada yang ingin diingatkan dengan tasbih, berdalil dengan suatu ketika Rasulullah sholat gerhana. Aisyah radhiyallahu anha ikut bermakmum tapi dari kamar. Tiba-tiba masuk saudarinya Asma bintu Abu Bakar masuk. Lihat orang sholat, Aisyah juga ikut sholat. Bertanya, ma balun nas, ada apa?
Ditanya terus, Aisyah menjawab subhanallah sembari mengisyaratkan kalau sedang gerhana. Tapi ucapan subhanallahnya ini boleh diucapkan ke sesama wanita yang sedang sholat. Nah, ini. Tapi seandainya mencukupkan dengan tasbih berdasarkan keumuman hadis ya boleh juga. Ada dua cara mengingatkan sesama mereka. Boleh juga dengan tasbih selama sesama mereka. Tapi kalau di jamaahnya laki-laki tentunya yang tasbih laki-laki, yang wanita dengan memukul punggung telapak tangannya. Ini sebagai tambahan dari pelajaran kita yang telah lalu. Berikutnya kita masuk ke bab baru, yaitu bab sutratul musalli. Sutra pembatas untuk orang yang sedang sholat. Pembatas. Ini termasuk perkara yang penting di dalam sholat dan termasuk perkara yang jarang ataupun sudah mulai asing yang mengamalkannya. Sholat dengan menghadap ke sutra. Banyak kita dapati orang itu sholat di tengah-tengah masjid, misalnya dia melaksanakan sholat sendirian ataupun bermakmum bersama mereka karena terlambat, tanpa menggunakan pembatas di depannya. Padahal ada tiang, padahal memungkinkan untuk dia mendekat ke tembok, tapi memilih di tengah-tengah masjid. Nah ini di antara yang penting untuk kita sama-sama mengetahui, dan ternyata itu memiliki nilai sunnah yang kuat di dalam sholat. Sebagaimana yang akan kita baca pembahasannya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah an Abi Juhaim ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam law ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza alaihi minal ismi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadaini. Muttafaqun alaihi. Wallahu lil Bukhari wa waqa'a fil Bazzar min wajhin akhar arba'ina kharifa. Dari sahabat Abu Juhaim Ibnu al-Haris radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar." Sekiranya orang yang lewat baina yaday musolli, di depan orang sholat, tahu mada alaihi minal ismi, dosa yang akan dia tanggung. Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat tahu
apa dosa yang dia tanggung karena lewat di depan orang sholat, lakana yakifa arba'ina, tentu dia berdiri selama 40, itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang sholat. Ini hadis muttafaqun alaih. Ada tambahan dalam riwayat Bazzar 40 kharif. Kharif ini adalah jarak antara satu musim ke musim berikutnya. Dalam riwayat yang lain, dari hadis yang lain itu sahabat ditanya, 40 apa? Beliau tidak menjawab. Yang ada seperti itu. Berdiri selama 40. Bisa 40 kali sholat, bisa 40 hari, bisa 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun. Artinya ambil yang minimal saja 40 hari. Itu kan cukup berat dan sangat berat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengingatkan tentang bahayanya lewat di depan orang yang sedang menunaikan sholat. Bahwasanya itu termasuk dosa yang tidak ringan. Karena seandainya seseorang itu tahu, mengerti apa dosa, dia lewat di depan orang sholat, maka dia lebih memilih untuk berdiri selama 40 hari minimalnya daripada sholat nyebrang di depan orang sholat. Lebih memilih berdiri selama itu. Ini menunjukkan bahwasanya bukanlah ringan. Seseorang bermudah-mudahan lewat di depan orang sholat, persis misalnya dia sholat, jarak dia ke tempat sujud, di situ diseberangi. Nah ini hadis tentang sutra yang pertama. Belum berbicara tentang sutrohnya dalam hadis ini, akan tetapi berbicara tentang larangan lewat ataupun nyeberang di depan orang yang sedang menunaikan sholat. Nah, di antara untuk menghindar yang demikian itu adalah dengan yang sholat itu melakukan sholat dengan menghadap ke sutra, untuk menghindari ini di antaranya. Untuk menghindari ada orang yang nyebrang di depan dia sholat di tempat sujudnya, di jarak antara dia ke tempat sujudnya. Kalau yang nyebrang tersebut 3 macam, yaitu pertama wanita yang sudah balik, atau yang nyebrang tersebut adalah anjing, dan yang ketiga itu adalah himar, keledai, itu batal sholatnya. Sholat orang tersebut batal kalau dia diputuskan oleh yang menyeberang ini, sebagaimana hadisnya akan datang. Adapun hadis ini, di antara faedah yang bisa kita petik darinya adalah seorang sholat itu kan dia sedang bermunajat, beribadah,
menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling mulia, yaitu sholat. Nah, ketika dia sedang melakukan itu kemudian diputus dengan menyeberang di depannya, melintas di depannya. Nah, ini sedikit banyak adalah mengganggu konsentrasinya beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling mulia, yaitu salat. Berarti ini yukti, mengganggu orang yang beribadah. Sehingga karena ini dalam hadis tersebut menunjukkan dosanya tidak ringan. Seandainya tahu berapa berat dosanya, yang menyeberang tadi lebih memilih untuk dia disanksi berdiri selama 40 hari. Lebih memilih itu. Bukan ringan berdiri 1 hari aja. Jangankan 1 hari, 1 jam. Jangankan 1 jam. Ya. Hitungan menit nggak kuat. Nah ini misalnya sengaja Rasulullah memutlakkan 40 yang disebutkan dalam riwayat itu minimal entah 40 hari. Artinya ini disebutkan yang paling minimalnya atau lebih daripada itu. Kemudian dari sini hukum seseorang nyebrang di depan orang yang sholat, depan persis maksudnya, itu haram hukumnya. Karena ada ancaman tadi. Hukumnya haram. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, tahrimul murur baina yadayil musalli idza lam yakun lahu sutratun awil murur bainahu wa bainaha idza kana lahu sutrat. Haram melewati di depan orang yang sholat ketika yang sholat tersebut tidak memakai sutra, atau kalaupun dia memakai sutra, nyebrang antara yang sholat dengan sutronya tersebut. Kayaknya dia sholat sudah menghadap ke misalnya batas, tembok, tiang, antara dia dengan tiba-tiba sengaja nyebrang gitu, mau cepat keluar. Maka di sini hukumnya haram berdasarkan hadis ini. Oleh karenanya kita mengingatkan bersama kita bahwasanya jangan buru-buru setelah salam. Terkadang masih ada yang masbuk. Masih ada yang masbuk. Karena kita terburu-buru keluar, kadang tidak. Kita nyeberang di depan yang sholat masbuk ini kan dia tidak terikat lagi dengan imam. Tidak terikat lagi dengan imam. Nah, jarak dia dengan orang yang di depannya itu sebagai sutronya. Dia menghadap orang yang sedang duduk di depannya, sutronya. Kita nyeberang, terkena hadis ini. Karena masuk ke al-ma'ruf baina yaday al-musalli, lewat di depan orang sholat. Satu saja. Musolli itu satu. Apalagi kalau ternyata banyak. Ternyata banyak. Dan yang seperti ini perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Supaya adab ini dijaga. Adab ini dijaga untuk tidak terburu-buru keluar. Atau minimalnya melihat ke yang akan dia lewat. Jangan-jangan dia melewati orang yang sedang sholat. Bersabar, tinggal 1 ataupun 2 menit. Nah, orang menyelesaikan sholatnya, baru kita dengan sopan
untuk lewat keluar tadi. Demikian karena terkait dengan hadis tadi yang kita baca. Seandainya tahu dosa yang ditanggung oleh orang yang melewati orang yang sedang sholat di depan orang sholat, dia lebih memilih untuk berdiri 40 hari dibandingkan lewat di situ. Oleh karenanya wajib al-ibtiad anil murur baina yaday musalli khasyatan min hadzal wa'idi asyadid. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wajib untuk seseorang berusaha menghindari agar tidak lewat di depan orang yang sholat karena khawatir. Nah, bagaimana yang mau dilewati? Tentunya dia menghalang. Bentuk ta'awunnya, bentuk kerja samanya agar saudaranya tidak terjatuh ke dalam dosa yang berat ini, dia mencegah. Di mana mazhab Imam Ahmad mengatakan yustahabul limusalli raddul ma' baina yadayhi. Disunahkan yang sedang sholat ini untuk menahan orang yang lewat. Jangan sampai lewat di depannya. Mungkin yang lewat itu tidak tahu kalau kita sedang sholat, kita cegah. Kita cegah dengan tangan kita. Bahkan dalam riwayat yang lain wajib mencegah. Karena itu adalah mungkar. Orang yang lewat di depan orang sholat itu mungkar. Maka wajib dicegah walaupun dia sedang sholat. Apa yang dia lakukan dengan mencegah orang lewat di depannya itu tidak membatalkan sholatnya. Walaupun harus melakukan berapa gerakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk seseorang mencegah orang yang lewat di depan orang yang sholat. Dan yang lain misalnya yang tidak sholat pun mengingatkan agar orang tadi tidak lewat di depan orang yang sholat. Nah, ini hadisnya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu baina minan nas," apabila seseorang salat menghadap ke sutra, ke pembatas. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Ada orang yang ingin nyebrang lewat di depannya. Fal yadfa'hu, maka hendaknya dia mencegahnya, dia menahannya. Kata-kata dafa ini menahan dengan keras, jadi tidak mengapa, bahkan diperintahkan untuk seorang mencegah ada yang lewat di depannya. Jangankan orang, yang bukan orang pun, misalnya hewan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang mau lewat itu adalah bukan yang berakal, kambing, dia maju, mepet dirinya ke pembatasnya supaya yang lewat tadi lewat belakangnya. Ada riwayat demikian. Nah, maju menghindari ada yang lewat di depannya ini tidaklah membatalkan sholat, karena gerakan yang dilakukan untuk kemaslahatan sholat. Seperti tadi mencegah dengan gerakan itu tidaklah mengurangi khusyuk, bahkan bagian daripada khusyuk yang dia lakukan mencegah walaupun dengan keras itu adalah tindakan yang dilakukan untuk kemaslahatan sholat dan untuk kesempurnaan sholat. Kemudian di antara faedah
dari hadis ini yang bisa dipetik, al-aula lil musalli an yabta'id fala yusalli fi turuqin nas. Yang sholatnya tentunya menghindari sholat di tempat banyak orang yang lewat. Di tempat yang banyak orang yang lewat, misalnya jalan, tempat minta pintu, sengaja sholat di pintu padahal masih ada tempat yang lain. Nah, dihindari supaya tidak ada yang lewat. Karena kalau yang lewat tadi 3 jenis, wanita yang sudah balik, anjing ataupun himar, batal sholatnya. Batal, terputus sholatnya. Kalau yang nyebrang tersebut adalah orang, walaupun tidak batal, tapi terganggu sholatnya. Makruh. Demikian juga menghindar fil amkinatil lati la budda lahu minal murur biha. Menghindari tempat-tempat yang orang harus lewat situ. Karena memang akses untuk mereka keluar, akses mereka lewat, ya hindari. Karena mereka pun tidak bisa bersabar lama, misalnya nunggu selesai sholat karena buru-buru, ya hindari tempat-tempat tersebut. Kan terkadang kan yang terjadi seperti ini karena dia masbuk, mau tidak mau sholatnya dekat pintu, padahal potensi untuk yang setelah salam langsung keluar itu ada. Kalau ada tempat yang lain yang masbuk ini, hendaknya dia tidak sholat di tempat-tempat yang berpotensi dilewati oleh orang, dekat pintu ataupun akses keluar. Cari tempat yang aman. Cari tempat yang aman. Terkadang kan buru-buru ngambil tempat itu karena ngejar rakaat ataupun ngejar dapatnya sholat. Ya ini. Bukan mudorotnya, kerugiannya dah tadi. Selesai sholat kita belum, hanya masih menyempurnakan kekurangan, tapi berpotensi dilewati oleh orang lain. Dan ini mengurangi kesempurnaan sholat seseorang, walaupun tidak sampai batal, karena yang nyeberang, yang lewat itu adalah bukan perempuan. Akan tapi membuat orang lain berdosa kalau tahu. Kebetulan misalnya yang lewat ini dari orang yang belum mengerti ataupun dia memang tergesa-gesa. Nah, ini kan membuat orang lain berdosa, dan ini tentunya tidak boleh bagi kita. Yang agak sulit dari apa yang kita rasakan itu adalah yang kita alami ya di Mekah. Di Mekah, di Madinah juga demikian. Mekah sebagian mengecualikan kalau di Mekah. Tapi Syekh Abdullah Bassam itu mengatakan al-hukmu fi umumil buqa. Jadi hukum ini berlaku di semua tempat. Ada Makkah Mukarramah kecuali Mekah. Dia termasuk yang mengecualikan. Kalau memang di Mekah sulit. Misalnya apalagi sholat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Mereka kan setelah sholat salam, dia pilihnya menuju ke tempat sa'i, sofa. Nah ini ya terkadang tidak terhindar, nyebrang di depan orang. Sehingga sebagian para ulama mengecualikan. Untuk di Mekah tidak berlaku hadis ini. Namun tetap lebih hati-hatinya, karena hadisnya itu umum. Sekalipun di Mekah kita berusaha di depan kita ada pembatas. Minimalnya adalah rekan kita sendiri. Misalnya kita sholat di belakang rombongan kita, teman kita, untuk menghindari adanya yang lewat menyeberang di depan kita sholat.
Dan ini hadis melarang lewat di depan orang itu adalah lewat yang dilarang. Adapun orang yang duduk, orang yang berdiri, ngadep misalnya, atau baring itu tidak mengapa. Misalnya kita seorang lagi sholat, di depannya ada orang yang sedang duduk, dia jadi sekalian jadikan itu sebagai sutra, jadikan sebagai pembatas, itu tidak mengapa. Walaupun potensi nanti orang nanti kabur ada, baru Allahu Akbar orangnya pergi ya, nunggu selesai sholat ya kelamaan. Atau orang yang sedang tidur. Para sahabat sebagian itu sholat menghadap ke arah ke depan, menghadap di depannya itu ada hewan tunggangannya. Hewan tunggangannya dijadikan sebagai sutra. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, la taqtulu bil rukubi qudama walal julus. Tidak batal sholat. Orang sholat di depannya itu ada orang yang duduk, ada orang yang berdiri misalnya. Berdiri orangnya. Dan itu bukan berarti menyembah orangnya tersebut, tidak. Kita sholat menghadap pembatas, namun pembatasnya itu adalah ada orang. Namun hindari menghadap ke orang yang menghadap kepadanya. Jadi ada orang yang menghadapnya ke arah dia ini dihindari. Karena dia tidak batal sholatnya, akan tapi mengganggu konsentrasi dia ketika melaksanakan sholat. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Oh ya, sebelumnya terkait dengan hadis ini. Hadis ini pengecualiannya itu adalah jika antara shaf itu tidak mengapa. Misalnya seseorang karena batal, ya dia mau tidak mau kan harus keluar. Akhirnya ya jalan di depan orang yang sholat, itu tidak mengapa. Karena mereka punya sutra, yaitu imamnya. Sutratul ma'mum, suratul imam, sutratul ma'mum. Berdalil dengan kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat ila sutratin. Nah, kata Ibnu Abbas, akbatu raqiban ala himari atanin, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli bin nasi bimina ila ghairi jidarin, famarartu baina yaday ba'di ahli shafi. Aku datang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Mina. Dan aku nyebrang, aku lewat sambil menunggang himarnya, keledainya di antara sebagian shaf. Nah, di situ tidak ada pengingkaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasannya kalau lewat di tengah shaf misalnya, lalu sudah sholat, di sana di pojok sana ada kosong, dia nyebrang antara orang sholat tadi untuk mengambil tempat yang kosong tadi, boleh. Itu tidak lama terkena larangan tadi, terkena dosa tadi. Karena yang tidak boleh itu adalah nyebrang di depan imamnya. Karena yang makmum ini sudah ada imamnya, sehingga tidak mengapa ada yang nyebrang di antara mereka untuk suatu tujuan. Semisal keluar dari sholat karena batal, nunggu selesai kan nggak dapat sholat dia. Dan yang paling mudah baginya dan tidak mengganggu adalah
melewati di depan yang sholat tadi menuju ke tempat yang bisa dia keluar dengan mudah. Itu contohnya. Jadi pengecualian hadis tadi, sebagian mengecualikannya dengan Mekah, namun tetap hati-hatinya, tetap sekalipun di Mekah, kita menggunakan sutroh. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pun menggunakan sutroh. Kemudian pengecualian yang kedua adalah jika melewati antara makmum, antara shaf, itu boleh. Kecuali kalau sudah selesai sholat tinggal yang masbuk. Masbuk sudah tidak terikat lagi dengan imam. Tidak terikat dengan imam, dia sholatnya sendiri. Maka tidak boleh seseorang tiba-tiba melangkah ataupun lewat di depan orang yang sedang menyelesaikan sholatnya. Karena masuk ke dalam ancaman hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab, sudah tiba waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan ke pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di mana bab yang kita bahas adalah tentang yang kita baca pembahasannya adalah tentang sutra. Maka sebaiknya bagi yang ingin melaksanakan sholat sunnah ataupun sholat wajib sendirian ataupun dia sebagai imam untuk meletakkan sutra di depannya. Meletakkan sutra di depannya. Dan masya Allah di masjid ini ada inisiatif menyediakan seperti sutra gitu. Dan ini cukup membantu. Atau kalaupun tidak, mencari tempat yang aman seperti menghadap ke tiang, ke tembok. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.